Shalom Bapak Ibu, saya mau lanjut dengan sesi ini. Ini bagian yang kedua dalam sesi aparatur agama dan kemunafikan. Jadi kita dalam sesi yang dulu sebelum ini sudah membahas dari Matius pasal 23 pengajaran Yesus mengenai kemunafikan dan bagaimana kita bisa menerapkan beberapa prinsip dari pengajaran Yesus untuk masa kini. Jadi walaupun ini agak susah untuk memikirkan apakah saya munafik atau tidak, ini sebenarnya ini kadang-kadang muncul sebagai sikap dalam orang percaya kepada Yesus, dan kita mau menjaga supaya bahaya ini tidak muncul dan tidak ada sama sekali di dalam gereja sebagai tren-tren untuk mencerminkan sesuatu yang bisa dilihat manusia, bukan yang harus dilihat oleh Tuhan. Dan karena kita mau dinilai oleh Tuhan paling utama. Jadi kita lanjut dalam Matius pasal 23 ayat 15. Dan tantangan Yesus selanjutnya adalah mengenai motivasi dari pelayanan kita. Seorang kontributor Reader's Digest pada tahun 1992 menulis kisah tentang motivasi ini. Di kantor dokter gigi yang sibuk, di tempat saya bekerja, ada seorang pasien yang selalu datang terlambat. Suatu kali ketika saya, nah ini yang bercerita ya, bukan saya tetapi yang bercerita. Ketika saya menelepon untuk mengkonfirmasi janji temu dengan orang itu, ia berkata, "Saya akan datang terlambat sekitar 15 menit. Itu tidak akan menjadi masalah, bukan?" "Tidak," kata saya kepadanya. "Kami hanya tidak akan punya waktu untuk memberikan obat bius kepada Anda." Jadi orang itu datang lebih awal. Nah, ini cerita yang lucu. Tetapi Anda mungkin pernah mendengar kalimat lucu dari seorang aktor atau aktris saat mereka merasa frustrasi dengan sebuah bagian peran. Mereka bertanya kepada sang sutradara, "Apa motivasi saya?" Yang ingin mereka ketahui adalah apa tujuan dari peran tersebut. Apa tujuan, gambaran, dan esensi dari karakter yang mereka perankan. Jika mereka mengetahui itu, maka mereka bisa menjadi karakter tersebut itu. Anda akan lupa siapa aktornya dan percaya bahwa mereka adalah karakternya. Nah, ironisnya, kita berbicara tentang acting ketika kita sedang membicarakan sebuah pasal yang berisi kecaman Yesus terhadap kemunafikan orang-orang Farisi yang berpura-pura menjadi orang benar. Melalui sebagian besar kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi selama tahun-tahun pelayanannya, ia mempertanyakan motivasi mereka. Apakah mereka menginginkan pujian dari manusia atas kebenaran mereka? Apakah mereka menginginkan posisi penting di dalam perainan-perainan? Kita masih dapat berbicara tentang motivasi dengan benar. Apa yang motivasi Anda untuk berprestasi di sekolah? Apa yang motivasi Anda untuk bekerja dengan baik? Apa yang memotivasi Anda untuk menjadi ayah atau ibu yang baik? Atau suami atau istri yang baik? Apa yang memotivasi Anda untuk menjaga rumah Anda tetap dalam kondisi yang baik? Apa yang memotivasi Anda untuk datang ke gereja? Kita juga dapat mempertimbangkan motivasi diri dari misi kita. Apakah motivasi untuk memberitakan tentang Tuhan kepada orang lain? Apakah motivasi untuk bertumbuh sebagai sebuah gereja? Apakah motivasi untuk pergi ke budaya lain dan memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang lain itu? Motivasi dari misi kita seharusnya adalah untuk memuliakan Tuhan.
Ini seharusnya benar-benar menjadi motivasi dari segala sesuatu yang kita lakukan. Bahkan untuk hal-hal sepele seperti makan atau minum atau apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam kecaman kedua dari ketujuh kecaman dari Matius pasal 23, Yesus menyingkapkan motivasi dari misi orang-orang Farisi. Mereka ingin membuat orang-orang menjadi seperti mereka, bukan memanggil orang-orang untuk menjadi kudus dan dikhususkan bagi Allah seperti Yesus. Kita juga melihat bahwa mereka ingin orang-orang memuliakan mereka daripada memuliakan Tuhan. Kita akan membahas dua motivasi yang saling bertentangan ini secara singkat. Saat kita melakukannya, kita harus bertanya pada diri sendiri, apa motivasi diri dari misi kita? Apakah untuk membawa orang untuk menjadi pengikut Yesus dan dengan demikian dapat muliakan Tuhan, atau untuk membawa orang-orang menjadi seperti kita? Apakah motivasi yang benar untuk misi kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat kepada Yesus. Apa motivasi dari misinya, misi Yesus? Yesus mengatakan bahwa motivasinya adalah untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Motivasinya adalah untuk menjadi penyelamat bagi mereka yang tersesat dalam dosa. Ia datang untuk membebaskan orang-orang yang tertawan dalam penjara, untuk membebaskan orang-orang miskin dari penindasan, dan untuk mencelihkan mata yang buta. Ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria di sebuah sumur, kita bisa belajar banyak tentang motivasi dan misinya. Yesus mendekati perempuan Samaria itu secara khusus dan dengan sengaja untuk mengajaknya bercakap-cakap dan kemudian mengalihkan perhatiannya kepada kebutuhannya yang sesungguhnya, pengampunan dan harapan. Setelah menyadari bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama dinanti-nantikan, perempuan itu kembali ke kotanya dan memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang di kotanya. Ketika murid-murid kembali setelah membeli makanan, mereka heran saat melihat Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Mereka bertanya kepada Yesus, apakah ia sudah makan? Yesus berkata kepada mereka bahwa ia memiliki makanan yang tidak mereka kenal. Makanannya adalah melakukan pekerjaan Bapaknya. Yesus datang untuk menuai tuaian dan untuk memanggil lebih banyak pekerja untuk menuai di ladang. Motivasinya adalah untuk melakukan pekerjaan Sang Bapa dan menyelesaikan tugas yang telah Allah berikan kepadanya. Motivasi Yesus adalah untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi dunia. Ia tidak datang untuk menghukum dunia seperti yang suka dilakukan oleh orang-orang Farisi. Ia datang untuk menyelamatkan dunia. Yesus berdoa kepada Bapa dalam Yohanes pasal 17. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bagian besar dari rencana Tuhan untuk misinya adalah dengan memakai para pengikutnya untuk menyelesaikan misi tersebut. Amanat agung adalah perpanjangan tangan Yesus dari misinya. Dan motivasi bagi para pengikutnya seharusnya sama dengan motivasi Yesus. Kita harus berusaha untuk menyelesaikan misi yang telah Yesus berikan kepada kita sehingga orang-orang dapat diselamatkan dan Tuhan dapat dimuliakan. Adalah sebuah tugas yang sukacita bagi umat Tuhan untuk membawa kemuliaan baginya di antara bangsa-bangsa. Hal itu selalu menjadi motivasi yang benar.
Abraham dipanggil untuk menjadi bapa dari suatu bangsa yang istimewa sehingga semua bangsa akan diberkati melalui dia. Tula-tula ditimpahkan atas Mesir agar bangsa itu mengakui kekudusan dan kebesaran Allah yang esa dan benar. Daud seringkali berdoa dalam kitab Mazmur, biarlah bangsa-bangsa bersukacita dan segala yang bernafas memuji Tuhan. Pelayanan dan teladan Daniel di Babel membawa kemuliaan bagi Tuhan. Posisi Esther di istana sebagai ratu di kerajaan Persia membawa kemuliaan bagi Tuhan. Semua di dalam perjanjian lama, Tuhan mau dimuliakan. Yesus mengatakan kepada kita, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Orang-orang di Yerusalem memuji Tuhan atas karyanya melalui Petrus dan Yohanes dan sebagai tanggapan atas berita keselamatan yang mereka sampaikan. Jadi kita masih harus terus berusaha untuk menggenapi amanah agung. Motivasi dari misi tersebut seharusnya adalah karena ada jutaan orang di seluruh dunia ini yang belum pernah mendengar tentang Yesus dan tidak membawa persembahan pujian ke hadapan tahtanya. Apakah motivasi yang salah untuk misi kita? Nah, itu yang benar, tapi sekarang apa yang salah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihat kepada orang-orang Farisi. Yesus mengecam mereka karena mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang. Tetapi sesudah ia bertobat, ia menjadi sama seperti orang-orang Farisi, menjadi orang neraka. Kata bertobat berasal dari kata proselit dalam bahasa Yunani. Ini berarti seseorang yang menjadi penganut agama Yahudi. Proselit adalah penganut non-Yahudi yang menganut agama yang etika Yudaisme. Mereka adalah para penyembah yang tampaknya menghormati dan belajar agama Yahudi tanpa secara resmi terdaftar sebagai proselit. Kita melihat salah satunya dalam Kisah Para Rasul pasal 8, seorang Ethiopia yang membutuhkan Filipus untuk menjelaskan kepadanya tentang Injil Yesus dalam Yesaya pasal 53. Nah, apa yang dimaksud dengan orang neraka? Ini agak keras dari Yesus. Ini sebenarnya merupakan ungkapan Semitik untuk seseorang yang menjadi milik atau ditakdirkan untuk neraka. Dengan kata lain, identitas seseorang terbungkus dalam gambaran neraka, sebuah danau belerang yang menyala-nyala dan penuh penderitaan, tempat di mana Tuhan tidak berada. Dalam awal pelayanannya, Yesus mengecam orang-orang Farisi sebagai anak-anak si jahat. Dia berkata dalam Yohanes pasal 8, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Orang-orang Farisi membuat orang-orang yang telah bertobat menjadi seperti mereka, orang-orang neraka yang memiliki lebih banyak kesamaan dengan bapa segala dusta. Masalah mereka bukanlah kurangnya entusiasme dalam bahasa Inggris. Semangat mereka bahkan melampaui apa yang menjadi tugas utama mereka, yaitu bangsa Israel untuk mendapatkan proselit, pemeluk agama dari bangsa-bangsa lain. Tetapi semangat atau antusiasme bukanlah kualitas hidup yang dapat menyelamatkan.
Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi sangat bersemangat untuk Tuhan. Tetapi dalam Roma pasal 10, ia mengatakan bahwa semangat mereka tidak didasari oleh pengetahuan yang benar. Paulus juga mengatakan kepada jemaat Galatia bahwa semangat untuk hal yang benar itu baik, tetapi bersemangat untuk hal yang salah bisa menjadi sangat berbahaya. Ada banyak pendeta yang bersemangat di luar sana, yang berusaha membangun kerajaan kecil mereka di bumi ini. Dengan semangat seorang penyerang, mereka menghabiskan banyak uang dan tenaga, dan mereka menggunakan banyak pakaian gereja yang mewah. Semuanya untuk tujuan membangun kerajaan finansial mereka dan membuat petobat kecil atau citra diri mereka sendiri. Sekali lagi, ini kembali kepada motivasi dari semangat kita atau motivasi dari misi kita. Apakah orang-orang menyebarkan kemunafikan rohani mereka untuk membenarkan semangat keagamaan mereka sendiri, untuk melegitimasi kebodohan mereka, untuk membuat orang lain bergabung dengan mereka dalam pemujaan terhadap diri sendiri? Apakah yayasan-yayasan misi ada di dunia untuk menghasilkan uang? Ada penginjil-penginjil yang pergi ke India dulu dan membayar orang India untuk datang ke KKR mereka. Lalu mereka membayar lebih banyak orang India untuk maju ke depan saat panggilan altar. Mereka merekam semuanya dan kembali ke Amerika untuk mendorong para pendukung mereka mengirimkan uang untuk pelayanan yang penting ini. Mereka hanya membuat orang-orang menjadi 2 kali lipat lebih jahat dari mereka. Ini adalah motivasi yang lahir dari neraka, dimotivasi oleh neraka, dan tidak ada hubungannya dengan kemuliaan Tuhan sama sekali. Yang dilakukannya hanyalah mengikat orang-orang pada kegelapan yang lebih dalam lagi. Ada juga motivasi tidak kentara dari kepentingan pribadi. Kita memberitakan Injil karena itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan ketika kita memberitakan Injil, kita dapat menanggapnya sebagai suatu perbuatan baik yang telah kita lakukan, terlepas dari apakah orang tersebut menjadi percaya atau tidak. Hal itu tidak relevan untuk orang ini. Yang penting dalam kasus-kasus seperti ini adalah kita harus berbicara tentang bagaimana kita memberitakan Injil dan orang-orang dapat terkesan dengan kita. Saya bersalah dalam hal ini juga. Dalam kasus-kasus ini, Injil mungkin disampaikan dengan tulus dan orang-orang bahkan mungkin dapat datang kepada Yesus, tetapi apakah motivasi kita dalam memberitakannya? Apakah untuk kemuliaan Tuhan atau untuk membuat orang lain terkesan? Dalam hal ini, kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang Farisi. Pada 11 Februari 1962, Parade Magazine menerbitkan laporan singkat berikut ini. Sebuah komentar tentang motivasi buatan. Di sebuah gereja di desa di Kalanovka, Rusia, kehadiran di kebaktian sekolah minggu meningkat setelah sang pendeta membagi-bagikan permin kepada anak-anak petani. Salah satu yang paling setia adalah seorang anak laki-laki berhidung pesak dan galak yang menghafalkan Alkitab dengan penuh kesalehan, mengantongi hadiahnya dan berlari ke ladang untuk memakannya. Sang pendeta menyukai anak laki-laki itu dan membujuknya untuk bersekolah di gereja. Hal ini lebih menyenangkan baginya daripada harus melakukan pekerjaan berumah tangga yang dibebaskan oleh orang tuanya yang saleh. Dengan menawarkan hadiah lainnya, sang pendeta berhasil mengajarkan keempat kitab Injil kepada anak laki-laki itu. Bahkan anak itu memenangkan penghargaan khusus karena berhasil menghafalkan keempat kitab Injil itu dan dapat membacanya tanpa henti di gereja dan membacakannya. Sekarang 60 tahun kemudian,
ia masih suka menghafalkan Alkitab, tetapi dalam konteks yang akan membuat pendeta tua itu takut. Anak yang memperoleh penghargaan itu, yang menghafal begitu banyak ayat Alkitab, adalah Nikita Khrushchev, mantan Tsar komunis. Seperti yang diilustrasikan oleh anekdot ini, pertanyaan mengapa di balik penghafalan ayat Alkitab ini sama pentingnya dengan pertanyaan apa. Nikita Khrushchev yang sama, yang dengan lincah menghafalkan firman Tuhan ketika ia masih kanak-kanak, kemudian menyatakan Tuhan itu tidak ada karena para kosmotonnya tidak pernah melihat Tuhan. Khrushchev menghafalkan Alkitab demi mendapatkan permen, hadiah, dan sogokan, bukan karena maknya untuk kehidupannya. Motivasi buatan akan menghasilkan hasil yang dibuat-buat. Apa yang seharusnya menjadi motivasi dari misi kita? Apakah untuk membuat orang lain menjadi sama seperti kita? Atau membuat orang lain menjadi pengikut Yesus? Motivasi dari orang-orang Farisi adalah membuat orang lain seperti mereka. Memegang hukum Taurat dengan komitmen yang kuat terhadap ritual dan ekspresi eksternal kebenaran dengan sedikit realitas internal. Motivasi dari misi kita seharusnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh berusaha untuk memuliakan Tuhan, kita menginginkan apa yang ada di dalam hati Tuhan. Dan oleh karena itu, kita tidak akan terlalu mementingkan diri kita sendiri. Masih ada kelompok-kelompok orang di seluruh dunia ini yang tidak menghormati Tuhan yang menciptakan mereka. Ada tetangga-tetangga, teman-teman sekelas, dan rekan-rekan kerja di sekeliling kita yang tidak menghormati Tuhan yang menciptakan mereka. Apakah kita memiliki motivasi untuk menjangkau mereka? Semakin kita terpesona dengan kemuliaan Tuhan, semakin kita termotivasi untuk memberitakan tentang Dia kepada orang lain dan mendorong mereka untuk memuliakan Dia melalui Yesus Kristus. Motivasi yang benar diawali dari hati yang tergerak untuk mengenal Yesus. Hati yang tergerak untuk mengenal Yesus juga akan menjadi hati yang tergerak untuk memberitakan Dia dengan motivasi yang baik. Nah, kita lanjut ke Matius pasal 23 ayat 16 sampai 22. Jika saya memberitahu Anda bahwa saya memiliki sebotol air, coba bayangkan ada botol di dalam tangan saya, yang diambil dari mata air yang paling murni, paling indah, paling jernih di bumi ini. Anda mungkin ingin mencobanya, kan? Tetapi, jika saya memberitahu Anda bahwa saya memiliki sebotol air yang diambil dari air limbah pembangkit nuklir, Anda mungkin akan ragu untuk meminumnya. Apakah yang membedakannya? Keduanya adalah sebotol air. Keduanya seperti jernih. Keduanya sama-sama disimpan dalam sebuah botol yang jernih. Yang membedakannya adalah apakah air itu murni atau tidak murni. Anda bisa mengemas air limbah dari pembangkit nuklir dalam botol yang paling baik dan paling mewah yang dapat Anda temukan. Tapi hal itu tidak akan mengubah karakter airnya yang sebenarnya yang ada di dalam botol. Integritas air tergantung dari sumber air dan kemurnian air itu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan integritas yang sesungguhnya dalam hidup kita? Pikirkanlah tentang apa yang terjadi dalam kampanye politik. Tidak mudah untuk menentukan siapa yang mengatakan kebenaran, kan?
Kebenaran dan politisi seringkali tidak bisa berjalan bersama-sama. Kenyataannya, integritas sulit ditemukan dalam masyarakat kita. Baik Anda sedang mencari penjual mobil atau Anda mencari email dari Nigeria yang mengatakan bahwa Anda adalah penerima buatan sebesar $30 juta. Atau saat Anda sedang berusaha memahami nilai gizi dari cereal coklat yang dilapisi gula, atau saat Anda sedang berusaha memahami apa itu realitas atau apa itu kerohanian yang sejati. Semua orang menjual sesuatu dan akan mengarang apa saja agar Anda mau datang ke tempat mereka untuk membelinya. Dari manakah integritas yang sesungguhnya itu datang? Integritas yang sesungguhnya mengalir dari tahta Allah. Inilah inti dari bagian selanjutnya dalam Matius pasal 23. Dalam kecaman ini, Yesus menantang sumpah atau janji kosong dari orang-orang Farisi. Dengan demikian, ia mengangkat integritas menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar menepati janji. Integritas kita harus mengalir dari pemahaman kita tentang tahta Allah. Hal pertama yang kita perhatikan adalah bahwa integritas yang sesungguhnya tidak melakukan permainan kata. Seperti yang telah disebutkan dalam kecamannya ketiga, Yesus pada dasarnya menantang sumpah kosong dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka berpikir bahwa lebih baik bersumpah demi emas bait suci atau demi persembahan yang ada di atas mesbah daripada bersumpah demi bait suci dan mesbah yang lebih penting. Ini adalah bukti dari iman mereka yang hanya tampak dari rupa luar. Mereka tidak dapat melihat apa yang menjadikan emas itu istimewa atau persembahan itu khusus. Penyembahan kepada Tuhanlah yang menjadikannya. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang Farisi? Mereka tidak ingin bersumpah demi bait suci, karena jika mereka tidak dapat memenuhi sumpah mereka, maka mereka akan lebih bersalah akan hal itu. Jadi mereka memilih sesuatu yang berharga, emas bait suci, untuk bersumpah, tetapi tidak terlalu mengikat seperti bait suci atau mesbah itu sendiri. Pada dasarnya, apa yang mereka lakukan adalah menciptakan celah untuk sumpah mereka. Orang-orang Farisi melarang orang-orang bersumpah demi bait suci atau demi mesbah karena hal itu akan mengikat mereka pada sumpah mereka. Jika mereka tidak memenuhi sumpah mereka, penghakiman mereka akan menjadi lebih berat. Jadi mereka mencari jalan untuk menyakitinya sehingga sumpah mereka dapat dibuat pada sesuatu yang tidak terlalu mengikat. Yesus meningkatkan sistem ini sebagai sesuatu yang konyol dan tidak relevan. Yesus juga menentang kebiasaan orang Farisi yang mencari sesuatu yang lebih rendah nilainya untuk bersumpah agar seseorang tidak terlalu merasa bersalah karena tidak memenuhi sumpahnya ketika ia memang berniat untuk melanggar sumpah itu. Bagi Yesus, ini hanyalah sebuah cara berbohong yang licik, yang menurut Yesus tetaplah sebuah kebohongan. Pada dasarnya, Dia mengatakan hal yang sama di Matius pasal 5 ayat 34. Ia berkata, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Sumpah lebih baik tidak diucapkan. Ayat yang 22 dari Matius 23 tampaknya juga menunjukkan kesimpulan tersebut. Beberapa orang berpendapat bahwa ayat 20 sampai 22 bertentangan dengan pasal 5 dalam Matius ayat 33 sampai 37.
Tetapi pada kenyataannya ayat 20-22 memberikan dasar pemikiran bagi pasal 5, 33-37. Semua sumpah dalam beberapa hal berhubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, semua sumpah bersifat mengikat dan sumpah yang bersifat tidak mengikat tidak diperbolehkan. Di sisi lain, inti dari permasalahan ini adalah mengatakan kebenaran. Kita harus mengatakan kebenaran karena Tuhan, pencipta segala sesuatu, memegang teguh kebenaran itu. Cara sederhana untuk menjelaskan hal ini dan yang merupakan wajah dari kerohanian yang sejati adalah dengan mengatakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Atau seperti yang selalu saya katakan di rumah saya, katakan apa yang kamu maksudkan dan bersungguh-sungguhlah dengan apa yang kamu katakan. Kita hidup dalam budaya di mana perkataan seseorang tidak lagi berharga. Kita hidup di dalam budaya dengan catatan kecil. Mobil itu boleh dicicil seharga $350 setiap bulan, tetapi Anda harus membayar uang muka $10.000. Kita hidup dalam budaya yang menambahkan addendum dengan cepat di akhir sebuah iklan. Obat ini akan menyembuhkan penyakit Anda, tetapi mungkin akan membunuh Anda dalam prosesnya. Ini addendum. Para siswa menemukan cara-cara baru yang inovatif untuk menyontek, menggunakan pesan teks di ponsel mereka, mengambil foto soal-soal ujian dengan ponsel mereka, mengunduh makalah dari internet, menggunakan chat GPT. Seringkali mereka berhasil meloloskan diri, tetapi terkadang-kadang mereka tertangkap. Memang ada resikonya, tetapi mereka berpikir sebaiknya tetap mencobanya. Pengusaha menipu karyawannya dalam hal tunjangan pensiun dan tunjangan kesehatan yang dijanjikan. Karyawan berbuat curang terhadap majikannya dalam hal menghabiskan waktu di komputer untuk memeriksa saldo saham mereka, bermain games, berjual beli di Tokopedia pada waktu kerja. Toko-toko mengiklankan harga diskon untuk menarik Anda masuk ke dalam toko mereka dan kemudian menambahkan biaya tambahan lainnya. Bahkan toko-toko Kristen pun melakukan hal ini. Mereka menyebutnya strategi pemasaran atau bisnis. Saya menyebutnya berbohong. Hal ini seharusnya tidak terjadi pada umat Tuhan. Kita seharusnya dikenal akan integritas kita di setiap segi. Bukan hanya untuk hal-hal yang besar, kita harus menunjukkan integritas juga dalam hal-hal yang kecil. Mengapa? Karena menurut Yesus, Tuhan adalah Tuhan atas hal-hal yang kecil dan juga atas hal-hal yang besar. Ikutilah argumentasi Yesus. Yang menguduskan emas bait suci adalah bait suci itu. Yang menguduskan bait suci adalah Dia yang diam di dalamnya. Yang menguduskan surga adalah tahta Allah. Yang menguduskan tahta Allah adalah Dia yang bersemayam di atasnya. Oleh karena itu, emas bait suci itu kudus karena Allah itu kudus dan Dia yang menjadikannya kudus. Integritas yang sesungguhnya tidak melakukan permainan kata seperti itu. Bagi pengikut Kristus seharusnya tidak ada yang namanya bohong putih. Atau tidak boleh ada pemikiran, jika tidak ada orang yang tahu bahwa kita berbohong, maka itulah bukan kebohongan. Atau pikiran, saya boleh membajak lagu di internet karena grup pemusiknya tidak peduli. Atau saya boleh membawa makanan ke dalam bioskop walaupun ada tanda yang melarangnya karena makanan di sana terlalu mahal. Atau saya bisa mengintip gambar di komputer saya karena hanya sebentar dan tidak ada yang terluka karenanya. Atau perusahaan tidak membayar saya dengan gaji yang cukup. Jadi saya tidak perlu
memberitakan usaha saya yang terbaik. Sedikit kompromi dalam integritas kita akan membawa kita kepada kompromi yang lebih besar di kemudian hari. Ketika kita berkompromi dengan integritas kita tidak berbeda dengan orang-orang Farisi yang ingin bersumpah atas emas bait suci karena mereka tahu bahwa mereka akan melanggar sumpah mereka di kemudian hari. Integritas yang sesungguhnya tidak hanya tidak boleh melakukan permainan kata, tetapi juga harus mencerminkan pemahaman yang lebih tinggi akan berbagai hal. Yesus mengarahkan kembali orang-orang Farisi kepada pusat di mana penyembahan kita seharusnya berada, dia yang diam di dalam bait suci dan yang bersemayam di atas takhta. Orang-orang Yahudi beralasan bahwa karena gadai tidak dapat diletakkan di dalam bait suci atau di atas mesbah, maka sumpah atas hal-hal tersebut tidak ada artinya. Yesus menyatakan bahwa bait suci, emas, mesbah, dan korban persembahan semuanya mengarah kepada Allah dan sama-sama kudus, sehingga sumpah yang diucapkan atas hal-hal tersebut sama-sama mengikat. Kekudusan dari benda-benda yang dipersembahkan dalam ibadah, emas dan korban, berasal dari kekudusan tempat di mana mereka dipersembahkan, bait suci dan mesbah, dan bukan sebaliknya. Dasar dari kritikan Yesus adalah bahwa pendekatan dari para ahli Taurat itu dangkal. Mereka gagal untuk memikirkan prinsip-prinsip yang mendasari detail-detail yang menjadi fokus perdebatan mereka. Itulah sebabnya Yesus menyebut mereka bodoh dan buta. Bahkan ia menggunakan kata buta 3 kali. Ketergantungan mereka yang munafik pada permainan kata adalah hal yang konyol. Orang-orang yang tidak memiliki integritas pada akhirnya menjadi buta terhadap kebenaran. Mereka bahkan tidak dapat melihatnya sendiri. Mereka tidak dapat melihatnya dalam diri orang lain. Dan mereka lupa bagaimana menunjukkan integritas dalam hidup mereka sendiri. Yang penting untuk kita ingat adalah tempat Allah di surga. Dia berada di atas taktanya. Semua yang kita lakukan dilihat olehnya dan harus dimotivasi oleh ingatan kita akan posisinya. Ketika kita sungguh-sungguh memahami kedaulatan dan kedudukan Tuhan, akan lebih mungkin bagi kita untuk menjalani hidup yang penuh integritas dalam perkataan dan tindakan kita. Hal itu seperti sebuah tali bandul. Ketika tali bandul hidup, Anda tergantung pada takhta Allah, maka segala sesuatu akan diatur dengan tetap dan hidup Anda akan cenderung mengarah pada kehidupan yang lebih benar. Hidup yang penuh integritas dan kebenaran. Kerohanian yang sesungguhnya selalu lebih dari sekedar praktik ritual. Hal ini berkaitan dengan menjalani kehidupan yang menghormati Tuhan, hidup yang menunjukkan integritas. Yakobus mengatakan dalam suratnya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Dengan kata lain, bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan dan katakanlah apa yang Anda maksudkan. Saya pernah menceritakan kasih ini dalam buku saya Spiritual Formation, tapi saya akan mengulanginya lagi di sini. Ada sebuah kejadian lucu dalam keluarga yang terjadi ketika banyak saudari laki-laki dan perempuan saya berkumpul di rumah ibu saya beberapa tahun yang lalu. Saudara perempuan saya, kakak, membuat pancake blueberry dan pancake chocolate chips yang luar biasa. Sama seperti istri saya ibu luar. Dan hal yang baik tentang ini adalah ia senang melakukannya. Ia senang masak pancake. Suatu hari, kami semua memesan beberapa banyak pancake yang kami mau. Bibi saya datang di pagi hari dan mengatakan bahwa ia ingin 1 pancake blueberry aja. Sebenarnya ia ingin 2.
Tetapi ia tidak melihat ada sisa di atas meja dan tidak ingin susahkan saudara perempuan saya. Tanpa menyadari bahwa saudara perempuan saya senang membuat pancake, senang masak. Setelah bibi saya makan satu buah pancake dan makan pagi telah dibereskan dan kami sedang bersantai di ruang tamu, bibi saya secara halus mengisyaratkan bahwa ia ingin makan pancake blueberry lagi. Nah, semua sudah diberes, sudah cuci piring dan semuanya itu. Reaksi saudara perempuan saya membuat saya tertawa terbahak-bahak sampai saya hampir memuntahkan sarapan saya. Ia melambai-lambai tangannya dengan liar ke udara dan berseru dengan suara lantang, "Jika kamu mau 2 pancake, mintalah 2. Katakan apa yang kamu inginkan." Saya tertawa begitu keras. Demikian juga dengan anak-anak saya, karena saya melihat diri saya dalam saudari perempuan saya itu. Saya mengatakan hal yang sama di rumah setiap saat. Nah, apa masalahnya tentang pancake? Ya, dalam hal-hal kecil di hidup ini, jika kita adalah orang yang memegang perkataan kita, jika kita mengatakan apa yang kita maksudkan dan bersungguh-sungguh dengan apa yang kita katakan, maka kita akan menjadi orang-orang yang memegang perkataan kita dalam hal-hal besar. Yesus ingin kita menjadi orang-orang yang jujur. Kita akan menjadi orang yang mengatakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Itulah kehidupan yang berintegritas dan akan mempengaruhi banyak hal lain dalam diri kita. Dan hal itu akan membuat orang lain menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, ini penting pada waktu kita membahas tentang tren. Karena ada tren di dalam gereja untuk mencerminkan sesuatu untuk mengesankan orang lain. Jadi katakan ya karena kita tahu itu mau didengar oleh orang lain walaupun itu tidak benar. Mari kita hidup dengan integritas, menolak tren itu dalam kehidupan sendiri dan dalam kehidupan gereja, dan kita akan mencerminkan Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.